barefoot. Take off your shoes and step in the bed. Barefoot, barefoot. 우린 같은 온도에 있어. 푸른 이 바닷속은 얼마나 깊을까. 바다 가고 싶을 때, 내가 보고 싶을 때, 또 네가 많이 아플 때 이 노래를 들어줘. 절대 추운 날은 없을 거야, 'cause I'll be with you. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah Al-Kamila dari Prodi PGMI 5B nomor NIM 202026000368. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah media pembelajaran. Media yang saya buat adalah rantai makanan 3 dimensi, yakni rantai makanan, sawah, dan juga di hutan. Sebelum saya menjelaskan tentang rantai makanan, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah ekosistem makhluk hidup, yakni peristiwa makan dan dimakan secara berurut-urutan. Dalam rantai makanan terdapat produsen, konsumen, dan juga pengurai atau dekomposer. Rantai makanan memiliki trofik peningkatan atau urutan. Trofik yang pertama adalah produsen. Produsen adalah organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Biasanya organisme ini adalah tumbuhan hijau. Contohnya dari produsen adalah padi, rumput, dan juga tumbuhan-tumbuhan lain. Untuk tingkat yang kedua yakni konsumen primer. Konsumen primer ini berupa hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Untuk tingkat yang ketiga atau trofik yang ketiga yakni konsumen atau konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini berupa konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Konsumen sekunder ini biasanya adalah hewan karnivora atau hewan-hewan yang memakan daging. Contohnya adalah musang, harimau, ular, dan lain-lain. Untuk yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Dekomposer ini adalah organisme yang memakan organisme yang telah mati. Contohnya adalah harimau mati sehingga dimakan oleh pengurai ini. Kemudian diuraikan dalam tanah yang menyebabkan tanah tersebut menjadi subur. Dan tanah yang subur sangat baik untuk tempat tinggal produsen. Jadi semuanya ini saling bergantung satu sama lain. Untuk rantai makanan yang pertama yakni rantai makanan yang ada di hutan. Di sini ada rumput. Rumput ini sebagai produsen. Rumput dimakan oleh kelinci. Kelinci ini menjadi konsumen primer atau konsumen 1. Kemudian kelinci dimakan oleh serigala. Serigala ini menjadi konsumen sekunder atau konsumen 3. Kemudian serigala dimakan oleh harimau. Harimau juga menjadi konsumen sekunder. Setelah itu harimau mati dan dimakan atau diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Ini adalah rantai makanan yang ada di hutan. Untuk yang kedua, saya akan memperlihatkan tentang rantai makanan yang ada di sawah atau di ekosistem sawah.
Di sini produsen yang pertama adalah padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Dan elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Ini adalah contoh rantai makanan yang ada di sawah. Apa yang terjadi jika salah satu dari ekosistem dalam rantai makanan ini hilang atau punah? Maka yang terjadi adalah terjadi ketidakseimbangan dalam rantai makanan, karena hewan yang biasanya makan makhluk tersebut bisa menjadi ikut punah. Contoh, saya memberi contoh ular. Jika dalam rantai makanan ini ular punah, maka populasi tikus akan meningkat dan akan merusak produsen atau merusak padi. Kemudian elang yang biasanya memakan ular akan ikut punah karena makanan yang biasanya ia makan tersebut punah. Penerapannya dalam peserta didik adalah siswa dibuat kelompok, kemudian setiap kelompok diminta untuk menyusun rantai makanan. Contoh, guru meminta susunlah rantai makanan yang ada di sawah. Kemudian siswa menyusun sendiri rantai makanan yang ada di sawah. Begitu juga untuk penerapan rantai makanan yang di hutan. Jadi di sini siswa menyusun rantai makanan tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari video media pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum 우린 같은 warahmatullahi wabarakatuh. 운명에서